rangkaian resonansi AC RLC. Jadi nanti resistor, kapasitor dan induktor. Mungkin lihat dulu rangkaian ini ya. Oke teman-teman. Nah jadi pada gejala transien ini pada modul 4 kita kan ngebahas ya terkait rangkaian AC. Nah di mana rangkaian AC ini untuk resistor pada sebelumnya kalau gejala transien mungkin kita udah menggunakan 2,2 dan 4,7 ya. Nah kalau untuk saat ini kita menggunakan resistor dengan nilai resistansi 10 kilo ohm seperti itu. Nah jadi untuk S2 nya ke 10 kilo ohm dan kemudian untuk kondisi A ke tegangan kontrol S3 dan kemudian untuk 1 kilo ohm ke S1 seperti itu. Nah, jadi saya buatkan seperti ini mungkin berbeda dengan praktikum tahun sebelumnya karena ini saya mengulik sendiri agar nanti terlihat dengan jelas gitu untuk sinyalnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kita perlu nih untuk nilai resistor 10 kilo ohm ya untuk S2. Kemudian ini kan kita udah satu jalur nih 10 kilo ohm pada kondisi E ya. Nah, kemudian ini adalah sebagai kondisi C. Nah, kondisi C ini adalah sebesar 100 nanofarad seperti itu. Nah, jadi kita mau melihat nih hasil dari nilai kondisi C, D, dan E seperti itu. Nah, ini udah terintegrasi gitu ya teman-teman. Nah, rangkaian seperti ini kita butuh induktor juga karena satu pasang gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman lihat hasil output dari sinyalnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau untuk ngebahas terkait rangkaian resonansi itu gabungan dari nilai resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, namun nanti akan saya bahas juga terkait modul 5 ini perlu apa saja sih gitu ya untuk komponen-komponennya gitu ataupun dalam pembuatannya mungkin cukup berbeda juga. Nah, mungkin bisa di pause terlebih dahulu. Oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas terkait tegangan kontrol dari S3 ya. Tadi bentuk sinyalnya mungkin cukup berbeda juga. Kalau untuk S3, S4 ini saat ini S4 lihat gelombang yang dihasilkan. Oke. Sedangkan untuk pembahasan kali ini tuh kita akan melihat terkait rangkaian-rangkaian dari RLC sendiri ya gitu ya teman-teman. Nah, mungkin saya perlu membuktikan juga untuk yang lainnya agar teman-teman dapat dipahami dengan baik. Mungkin saya akan jelaskan ulang untuk rangkaian skematiknya. Ini kita power supply 5 volt. Kemudian jangan lupa kitnya ini kan ada kabelnya ya. Kalian colokin gitu, jangan sampai kelupaan. Tegangan 5 volt, jangan sampai lebih dari 5 volt karena 5 volt ini sinyalnya juga nggak akan mengeluarkan yang terbaik kayak gitu. Nah, selanjutnya itu dari kondisi A. Nah, di sini kondisi A itu ke kontrol S4 kayak gitu. Nah, terserah teman-teman tadi kan kontrol S3 gitu ya. Nah, ini bisa ke sini ataupun bisa ke S4 gitu. Karena percobaan untuk resonansi ini cuma S3 dan S4 kayak gitu. Dan kemudian untuk resistor ya kemarin resistor gejala transien cuma sampai dari 2,2 ataupun 4,7 ataupun kemarin juga kita menggunakannya cuma 2,2 kan. Nah, sesuai dengan modul gitu ya. Di modul itu kita menggunakan 1 kilo ohm karena nanti kapasitor nilainya juga yang kita gunakan itu adalah sebesar 100 nanofarad ataupun kalau misalkan kita konversi ke mikro itu 0,1 mikrofarad kayak gitu. Nah, kemudian 1K ini masuk ke kondisi B S1 dan selanjutnya untuk yang D gitu ya. Saya langsung ke sini aja. Untuk kondisi D masuk ke 10 kilo ohm kayak gitu. Nah, jadi kondisi A ke kondisi B itu kan 1 kilo ohm dan sedangkan kondisi D ke kondisi E itu 10 kilo ohm. Nah, untuk yang C ini C ini ke 100 nanofarad kayak gitu teman-teman. Dan untuk yang induktornya nih teman-teman, induktor itu sebesar nilai 2,5 mH yang dimana ini masih satu jalur gitu ya, satu jalur 10 kilo ohm ke E yaitu adalah 2, mH. Nah, ini di jumper gitu teman-teman. Sehingga ini yang dinamakan rangkaian RLC seperti itu. Nah, kemarin kan kita ngebahas terkait penilaian dari kapasitor itu 220, 470. Nah, ini teman-teman yang tadi saya buktikan bahwa kita menggunakan 100 nanofarad kayak gitu. Oke, selanjutnya
kita perlu channel 1 terlebih dahulu. Nah, ini gak usah kita pakai untuk channel 2-nya. Kita pengen tahu dulu nih kalau RC dan RL tuh kayak gimana sih dengan rangkaian seperti ini tuh gitu. Kita rapikan. Kita nggak usah menggunakan induktor. Berarti ini ada di kondisi S2. Nah, oke teman-teman, S2 ataupun S3 boleh. Kita pengen mengetahui nih dari resistor ini harusnya ngejumper ke sini. Nah, soalnya kan RC ya, ini R-nya, ini C-nya gitu kan. Ini boleh langsung ke sini. Coba kita pengen tahu ya dari S3 ini bagaimana hasilnya. Ini harus dipegang soalnya kendor. Nah, ini hasil teman-teman. Nah, oke, nah mungkin itu sinyal informasinya. Silakan dilihatkan. Nah, ini rangkaiannya. Oke. Selanjutnya kita mau ngebahas terkait yang RL-nya. Mungkin bisa di-pause terlebih dahulu videonya. Nah, oke teman-teman, tadi kita udah membuktikan bahwasanya tadi adalah rangkaian dari R ke C, resistor ke kapasitor. Nah, saat ini saya akan membuktikan bahwasanya dari nilai RL itu gelombangnya seperti apa sih? Pasti cukup berbeda ya dengan yang tadi sebelumnya. Nah, itu adalah gelombang dari RL. Nah, ini jangan lupa kondisinya S4 kayak gitu. Nah, sebelumnya itu adalah S3. Mungkin itu aja. Kalau tadi yang RLC ada di video-video sebelumnya, mungkin nanti scroll-scroll lagi ataupun bisa dikerjakan oleh teman-teman semuanya, ataupun nanti bisa disimulasikan di Prometheus. Itu aja sih yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Semoga praktikum RL-nya ilmunya bermanfaat ya.